Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayata kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada wal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yukhsha wa du'ain la yustajabu lah. Dikatakan bahwasanya orang-orang kafir ketika berada di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan perlakukan mereka dengan tidak hormat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaki-kaki mereka sebagai alat kendaraan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka untuk berjalan kaki menuju padang mahsyar. Beda dengan orang-orang yang beriman, beda dengan orang-orang yang pernah bertakwa ketika berada di dunia, maka Allah akan spesialkan, Allah akan muliakan orang-orang yang beriman ketika berada di dunia dengan fasilitas yang akan Allah berikan berupa kendaraan, yang mana kendaraan yang Allah berikan ini terbuat daripada cahaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wifda. Ingatlah hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Zat yang Maha Pengasih sebagai perutusan yang terhormat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan bahwasanya kami akan menghalau orang-orang yang berdosa karena kedurhakaan mereka ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang dahaga. Kemudian berkatalah Sayyiduna Ali karamallahu ta'ala wajhah, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ketika berada di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan fasilitasi mereka dengan fasilitas yang berupa kendaraan sebagai wujud bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka orang-orang yang pernah beriman, bertakwa ketika berada di dunia. Maka di ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Wahai para malaikat-malaikatku, jangan kau jadikan hamba-hambaku yang beriman, yang bertakwa berjalan kaki ketika berada di padang mahsyar, tapi fasilitasilah mereka, berikanlah mereka itu kendaraan-kendaraan, karena mereka hamba-hambaku yang beriman, yang bertakwa sudah terbiasa dengan berkendaraan ketika berada di dunia." Maka dimulai ketika mereka berada di sulbi ayah-ayah mereka, kemudian mereka berpindah ke perut ibu mereka selama 9 bulan lamanya. Kemudian setelah terlahir, ibu-ibu mereka akan menggendong memangku mereka untuk menyusuinya selama 2 tahun. Kemudian ketika sudah menjadi anak-anak, ayah-ayah mereka akan menjadikan leher-leher mereka itu sebagai kendaraan bagi anak-anak mereka. Kemudian setelah menginjak usia remaja, dewasa, ketika di zaman dahulu yang seseorang itu ketika berada di darat, maka mereka akan menjadikan kuda, unta, dan keledai sebagai alat kendaraan mereka. Kalau mereka berada di laut, maka mereka akan menjadikan kapal-kapal mereka sebagai kendaraan. Kemudian kalau di zaman ini, di saat ini, maka orang remaja, orang-orang yang sudah dewasa, baik itu laki ataupun perempuan, akan menjadikan motor-motor, akan menjadikan mobil-mobil mereka sebagai alat kendaraan. Maka
hari ini jangan kalian biarkan hamba-hambaku yang beriman untuk berjalan kaki ketika berada di padang mahsyar. Maka ketika mereka sudah mati, sudah wafat, tetap mereka juga masih berkendaraan, yaitu dengan cara menjadikan bahu-bahu dari saudara-saudaranya sebagai kendaraan bagi dirinya untuk menuju kuburan. Nah, ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, maka jangan biarkan mereka dalam keadaan tidak berkendaraan, maka fasilitaslah mereka dengan kendaraan-kendaraan. Ketika menuju pada mahsyar, berikanlah kendaraan yang terbuat dari cahaya yang telah aku sediakan. Maka yang dimaksudkan kendaraan yang di sini adalah hewan kurbannya seseorang ketika berada di dunia akan menjadi kendaraan mereka ketika berada di padang mahsyar, yaitu setelah terjadinya hari kiamat, untuk terjadinya yaumul hisab, hari yang mana akan terjadi penghitungan amalan-amalan mereka. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah hewan-hewan kurbanmu. Kenapa? Karena hewan kurbanmu akan menjadi kendaraan-kendaraanmu yang sangat mulia ketika berada di padang mahsyar setelah hari kiamat.